Pas aku nyampe rumah, ternyata rumah aku telah dijual sama keluarga aku. Berita TKW ini sampai menghebohkan media lokal, diliput juga di berbagai kota. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Narsi Channel. Aku lagi di Dragon Center nih teman-teman, Mall Samsuipo ya. Habis makan buka puasa, kekenyangan, jadi jalan-jalan dulu, jalan-jalan santai dalam mall ini ya. Terus langsung pulang. Jadi aku keluar jam 3. Mau keluar tuh males banget ya. Masih puasa hari terakhir ini teman-teman. Besok insya Allah Lebaran. Buat teman-temanku yang muslim dan muslimah, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Maafkan jika ada salah-salah kata, baik melalui konten-konten aku ataupun melalui komentar tulisan aku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga amal ibadah kita selama sebulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di mall ini kalau lagi ada acara tuh di sini ya. Nah, hari ini tuh nggak ada acara apa-apa, jadi cuma dikasih TV aja ya. Nah, tadi aku makan di lantai 7. Ini keadaan dalam mall ya. Lantai 8-nya tuh tempat mainan anak-anak. Tadi aku makan itu haha chicken. Kayak rada enak gitu, micinnya tuh banyak banget, kerasa banget. Sampai kekenyangan karena aku juga beli itu ya, mango Yakult, satu gelas gede $30, Masya Allah kenyang banget. Aku sendirian ya teman-teman. Sebenarnya sih Rianti ngajak ketemuan, cuman kan dianya nggak puasa, nanti akunya ikutan tergoda. Jadi aku bilang nanti aja kalau setelah Lebaran. Tadi juga aku lagi makan tuh Mbak Sri Rukisa tuh menghubungi ya, sini saya aku juga lagi di Samsuipo katanya. Sayangnya aku udah terlanjur pesen gitu ya. Aku kalau milih makanan tuh yang penting jangan pedas aja ya, karena bibir aku masih belum sembuh. Insya Allah tanggal 4 aku mau ketemuan sama Rina, sekalian aku periksa ya, ditemenin sama Rina insya Allah tanggal 4. Karena tanggal 4 di sini tuh public holiday ya. Hari Jumat itu public holiday, hari Sabtunya tuh kejepit ya, hari Minggunya libur lagi. Aku menemukan satu video yang selalu seliweran di IG aku cukup lama ya teman-teman, video ini. Lama 20 tahun. Dan sekarang aku mau pulang ke rumah aku. Pas aku nyampe rumah, ternyata rumah aku telah dijual sama keluarga aku. Padahal tiap bulan aku selalu ngasih uang. Apa yang bisa kita ambil dari video ini ya teman-teman? Ya lagi-lagi ya teman-teman, keluarga kita itu memang sudah sewajarnya kita percayai, sudah sewajarnya kita nafkahi. Tapi ada beberapa keluarga yang tidak memikirkan nasib anaknya ya. Ya masa iya rumah dijual ya teman-teman. Terus anaknya tuh mau tinggal di mana gitu ya. Sebagai orang tua itu kok nggak bijak banget ya teman-teman. Jadi semua kata-kata bijak tentang orang tua itu kadang-kadang tuh ya kayak gitu faktanya ya teman-teman. Nggak semuanya relate gitu. Kembali lagi harus pandai-pandai kita ya teman-teman dalam mengelola keuangan. Kita sayang sama keluarga boleh, wajib, harus. Tapi kita juga harus sayang sama diri kita sendiri. Jangan semua uang kita diserahkan ke keluarga. Nanti kita pas pulang tempat tinggal pun nggak ada ya. Jangankan untuk bakal istirahat gitu ya. Ya cuman bisa kasihan gitu ya teman-teman. Kalau aku sendiri alhamdulillah dari keluarga tuh support ya. Kejelekan aku, keburukan aku, baik buruknya, keluarga selalu support, selalu nerima gitu ya teman-teman. Itulah alasanku kenapa ya akunya sendiri juga berat banget keluargaku itu segalanya, karena emang keluargaku juga orang yang paling mengkhawatirkan aku gitu. Walaupun tidak pernah mengungkapkan rasa kasih sayangnya secara lisan ataupun tulisan gitu ya teman-teman. Wah, ada panda gede banget ini. Kenapa orang Hongkong tuh seneng banget sama itu ya, dekorasi panda. Nah teman-teman, kalau di Taiwan sedang viral ya kasusnya Mbak Ina yang aku bahas di videoku yang lalu. Nah di Hongkong itu sedang viral juga TKW yang kerja baru 3 bulan, dia itu di interminate. Salahnya majikan setelah pembantunya itu keluar dari rumahnya dengan mendapatkan semua hak-haknya ya, gaji terakhir, cuti tahunan, uang tiket, ongkos ke bandara,
segala macam haknya udah diterima, majikan baru ngecek CCTV, ternyata si neneknya ini disiksa habis-habisan sama pembantunya. Dan ada buktinya CCTV. Kemudian majikan melapor ke polisi, namun pembantunya ini udah berhasil sembunyi. Jadi sekarang kasusnya jadi DPO ya. Neneknya itu berita yang viral kan katanya neneknya meninggal. Nggak meninggal ya teman-teman, neneknya tuh masih hidup, cuman penuh dengan lebam-lebam gitu, bengkak-bengkak kayak gitu. Makanya kenapa majikannya sampai melapor polisi itu. Sedangkan pada awalnya melihat neneknya lebam-lebam, bengkak-bengkak itu si anaknya mengira ya mungkin pembantunya yang nggak bisa merawat gitu. Jadi alami saja gitu, ibunya bengkak-bengkak lebam-lebam tuh bukan karena disiksa pembantunya gitu ya, karena alami saja emang pembantunya yang nggak bisa merawat. Ternyata itu tuh ada unsur kesengajaan, ada unsur penyiksaan sampai membuat anaknya ini melaporkan ke polisi. Dan sekarang si ibu itu di DPO ya. Si TKW ini umurnya 57 tahun, nggak tahu berapa tahun di Hong Kong, tapi sama majikan itu tuh baru 3 bulan ya. Di interminate karena melihat kondisi ibunya kok diurus sama pembantu kok makin parah. Dipikirnya ya alami aja karena mungkin udah tua dan tidak dirawat dengan benar. Ternyata emang disiksa gitu ya dari CCTV. Nah, buat pelajaran kita semua ya, kalau kita kan kita tahu diri kita sendiri ya, kayak saya ini orangnya emosian, nggak bisa sabar, ya jangan ambil job yang jaga orang tua, yang kita sudah pasti tahu semua jaga orang tua itu memancing kesabaran, butuh mental ya, butuh kesehatan mental yang lebih gitu ya. Kalau kayak saya yang orangnya emosian, ya jadinya kesel terus, nanti ujung-ujungnya sampai khilaf kayak gitu ya. Karena majikan kan nggak menyuruh juga sampai ibunya harus diikat, tapi entah apa alasannya si pembantu ini sampai mengikat pasiennya gitu loh teman-teman. Kita nggak tahu cerita yang sebenarnya kayak gimana, ini hanya versi majikannya ya. Dan si ibu ini kalaupun mau pulang ke Indonesia ya, misalnya kita pulang nih ke Indonesia bisa beli tiket sendiri, dokumen semua sudah ada di tangan. Tapi kalau kasusnya dia statusnya udah DPO begini, pemerintah bakalan tahu ya, ke bandara, lari ke Mako pun pasti bakalan ditangkap di imigrasi gitu teman-teman. Kelihatannya pembantu itu baik-baik saja ya kalau hari Minggu libur gitu. Tapi faktanya itu kehidupan TKW di Hong Kong itu sangat ruwet dengan berbagai macam masalahnya ya, ruwet banget. Bahkan ada salah satu wanita Indonesia umurnya 42 tahun ya, seumuran aku. Dan dia ini bukan TKW ya teman-teman, tapi statusnya ilegal, sudah lama menjadi buronan polisi, dan kemarin hari Jumat tertangkap ya teman-teman. Kenapa jadi buronan polisi? Jadi si ibu ini menyewa satu apartemen dan ternyata apartemen itu disulap menjadi sebuah laboratorium untuk meracik narkoba ya teman-teman. Lagi-lagi ya Allah, bagaimana ini orang kita jauh-jauh ke Hong Kong sampai bisa menjadi peracik narkoba ya, aku nggak tahu ya. Namun katanya di apartemennya itu ditemukan 2,6 kokain, 1,3 metamin, dan 19,7 daun ganja. Astagfirullahaladzim. termasuk alat-alat buat memproduksi narkobanya ini teman-teman. Kalau buat saya yang awam ya nggak masuk di pikiran dia tuh kolaborasinya sama siapa gitunya. Kenapa bisa begitu? Siapa yang menuntunnya gitu ya? Aku juga nggak habis pikir, tapi itulah yang terjadi teman-teman. Sekarang si ibu itu di penjara, dia kasusnya ilegal, jadi ini tuh berlapis ya teman-teman. Ilegal iya, barang haram iya, terus apa lagi? Kasusnya nih berlapis-lapis ya. Dianya ini pengedar juga pemakai. Jadi sekarang di penjara sana dianya sendiri juga merasa tersiksa karena terputus dari barang haram ini. Yang otomatis dia kan belum punya persiapan mental untuk terlepas dari barang haram ini ya. Katanya kalau udah ketagihan kan kita tuh nggak bisa gitu aja ya, harus ada tahapan-tahapannya, nggak bisa langsung diputus gitu aja ya. Ya buat teman-teman nih ya, semua masalah yang kita terima ini kan bermula dari diri kita sendiri ya. Kitanya nyari masalah ya dapat masalah gitu kan. Ya kita jauh-jauh di negara orang ya, kerja aja yang baik ya teman-teman. Kalau mau berbuat kriminal begitu jangan jauh-jauh ya. Di negara kita sendiri aja gitu. Kasihan keluarga yang kita tinggalkan ya teman-teman. Sekarang ancaman penjaranya pasti di atas 10 tahun atau bisa jadi seumur hidup ya. Karena barang bukti yang ditemukan itu cukup banyak gitu ya. Ya
Aku aja ngebayanginnya kalau aku jadi dia belum tentu aku kuat ya. Keluarga yang ditinggalkan gimana, boro-boro dapat kiriman ya. Minimal dapat kabarnya aja kan, kalau udah masuk penjara tuh nggak bisa teman-teman. Mau pemerintah, mau agent, mau KJRI nggak bakalan bisa bantu kalau posisinya kita yang salah gitu ya. Yang ada yang mungkin meringankan hukuman, tapi itu pun ya harus dengan syarat-syarat tertentu ya teman-teman. Sekali lagi, jaga diri kita di negara orang ya teman-teman, jangan cari masalah. Karena ini negara Hong Kong, tidak main-main ya, kejahatan sekecil apapun pasti ketahuan. Polisinya banyak, negaranya kecil ya teman-teman. Orang berantem di pasar aja telepon polisi, polisi langsung datang ya. Apalagi masalah seserius sebesar ini. Udah denger takbir belum guys? Aku di sini udah denger takbir. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman. Jaga diri baik-baik di negara orang, ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Videonya aku cukupkan sampai di sini dulu. Aku mau pulang, aku mau masuk ke MTR sana ya. Terima kasih buat yang selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.